Di setiap daerah ada budaya dan adat istiadatnya masing-masing, yang mana kita selaku vendor wedding dekat dengan hal-hal seperti ini. Pernikahan adat itu erat dengan ritual-ritual upacara yang sakral. Ada yang pakem, ada yang sudah mengikuti zaman. Pernikahan adat adalah serangkaian kegiatan yang penuh nilai-nilai kebudayaan. Bahkan di setiap tata caranya itu selalu ada maknanya. Dan yang paling mendasari dari rangkuman kegiatan ini adalah penentuan tanggal. Di tanah Jawa ada istilahnya petung, yaitu kegiatan menghitung atau menentukan suatu tanggal untuk digelarnya suatu acara ataupun suatu kegiatan melalui metode-metode yang sudah turun-temurun ada dari zaman dahulu. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika di musim nikah semua pengantin mendapat tanggal yang sama karena tanggal itu dianggap baik? Selamat datang di konten fotografer terakhir, saya Anggi Prastyo, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mampir di konten ini. Oke, disclaimer terlebih dahulu ya, tidak bosan-bosannya aku disclaimer. Apa yang nantinya aku utarakan adalah murni pendapatku. Jika kita berbeda pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita diskusikan bareng-bareng. Oke, mari kita mulai. Gini. Di dalam pembahasan video ini, atau di audio ini, yang benar-benar akan relevan dengan kasus-kasus yang saya alami atau kejadian-kejadian yang saya alami adalah para vendor wedding di seputaran Jogja Solo. Karena referensi saya adalah pengalaman yang saya dapat di area tersebut. Mungkin jika melebar di area Jawa Tengah masih mirip-mirip lah, atau bahkan bisa sangat berbeda mungkin. Apalagi mungkin di area Jawa Barat ataupun Jawa Timur pasti kondisinya juga berbeda. Adat istiadat dan budayanya sudah pasti berbeda. Jadi ini tidak bisa disamaratakan pembahasannya. Gini, saya buka dulu dengan statement semua hari atau semua tanggal itu baik. Kita semua sepakat dengan hal ini terlebih dahulu. Nah, tujuan petung itu menurut saya adalah memilih tanggal terbaik untuk terlaksananya acara. Dah sesimpel itu aja. Jadi bukan berarti selain tanggal yang dipilih itu jelek ya atau buruk ya. Hanya saja keputusan dari kedua keluarga untuk menggelar acara adalah memilih tanggal terbaik untuk berlangsungnya acara. Terkadang petung pun bukan dihitung dari metode Jawa saja. Bisa saja kan keluarga memilih misal tanggal 15 Juli karena saudara jauh baru pada bisa pulang atau bisa datang. Mungkin karena merantau atau kegiatan kedinasan atau tugas negara. Saya tidak akan membahas terlalu dalam di segi metode petungnya ya, karena saya juga tidak terlalu paham ilmunya. Yang akan saya bahas adalah garis besarnya atau dampak garis besar yang akan kita temui atau kita jumpai jika kita adalah vendor pernikahan di seputaran area Jogja Solo. Gini, selama saya berkecimpung di industri wedding dari 2007-2008, ada bulan di mana kita akan mengalami sepi job. Yang pertama adalah bulan Ramadan dan yang kedua adalah bulan Suro. Untuk di bulan Ramadan salah satu faktornya ya karena kita sedang berpuasa, kita sedang beribadah. Dan untuk di bulan Suro, saya sering mendengar dari para orang tua bahwa di bulan Suro itu dulunya adalah bulan di mana pihak keraton itu duwe gawe atau melaksanakan hajatan.
Jadi rakyat akan ikut berpartisipasi dan berpesta merayakan kegiatan tersebut di bulan itu. Bahkan ada juga mitos minor tentang bulan Suro yang katanya keramat lah bla bla bla. Katanya nanti nikahnya di bulan Suro bakal menemui malapetaka rumah tangganya bla 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 bla. Sekali lagi, semua hari itu baik. Tetapi kita juga menghormati semua yang memiliki tafsiran tertentu tentang tanggal atau bulan. Setelah bertahun-tahun ada di industri wedding ini, saya sedikit banyaknya sering memetakan bulan-bulan yang nantinya kita akan rame job atau tidak. Dan ini menurut saya bukan karena petung, serius. Selama saya berkarir, umumnya musim nikah itu terjadi karena fase saja, karena ada fasenya. Gini, di tahun ini aja deh, di 2023 ini aja deh. Kita mulai saja dari awal tahun. Jika awal tahun tidak bersamaan dengan bulan Ramadan atau Suro, biasanya awal tahun akan rame di awal sampai pertengahan bulan Januari. Karena rata-rata keluarga pada mudik atau pulang kampung di waktu-waktu ini. Jadi ya, momen kebersamaan dengan keluarga adalah waktu yang tepat untuk menggelar hajatan. Lanjut di bulan Februari. Ada satu tanggal spesial di bulan Februari ini, dijuluki sebagai Hari Kasih Sayang, yaitu 14 Februari, Hari Valentine. Yang mana hari Minggu di dekat tanggal 14 Februari biasanya juga akan rame yang nikah. Apalagi jika hari Minggunya jatuh di tanggal 14 Februari. Wah, sudah pasti itu rame. Nah, lanjut. Seperti kita semua tahu, di tahun 2023 ini, Maret pertengahan sampai 20-an April adalah bulan Ramadan. Nah, di 2 minggu sebelum Ramadan dan 2 minggu setelah Ramadan biasanya juga rame yang nikah. Kalau yang sebelum Ramadan saya kurang tahu ya sebenarnya kenapanya. Apa karena dimajukan sekalian karena petungnya mungkin jatuhnya tanggal di bulan Ramadan, akhirnya dimajukan sekalian sebelum Ramadan. Tapi jika rame setelah Lebaran, lagi-lagi biasanya karena keluarga banyak yang pada mudik atau pulang kampung. Dan juga memasuki bulan Syawal. Jadi kalau setelah Lebaran, setelah bulan Ramadan itu H+1 minggu dan H+2 minggu udah dipastikan rame biasanya. Bahkan mungkin di hari-hari biasanya, tidak hanya di hari Sabtu minggunya. Bukan hanya di weekend tapi di weekday-nya juga pasti rame. Nah, setelah bulan Ramadan memasuki Syawal, setelah itu rame lagi saat memasuki bulan Suro. Ya, sekitar 2-3 minggu sebelum Suro. Yang mana di tahun ini 2023 ini satu Suronya jatuh di tanggal 19 Juli kalau nggak salah. 2 minggu terakhir biasanya rame itu yang nikah. Terbukti semua teman-teman vendor jobnya beludak di tanggal 9 Juli. Nah, setelah Suro, 2 minggu awal setelah Suro biasanya rame. Nah, setelah itu sampai di penghujung tahun biasanya alur jadwal pernikahan akan lebih santai. Ya, Sabtu Minggu tetap ada jadwal, tapi biasanya tidak sepadat minggu-minggu yang saya sebutkan tadi. Oh iya, gini. Ini saya tidak membahas vendor ABC yang setiap minggu tetap bisa rame ya. Jobnya bisa tetap banyak ya. Lain cerita karena yang saya bahas adalah musim nikahnya, bukan job yang didapat. Lalu biasanya akan rame lagi menginjak penghujung tahun nantinya. Karena ya itu tadi, cuti libur panjang dari Natal tanggal 25 Desember sampai pergantian tahun itu biasanya cuti libur panjang. Yang lagi-lagi keluarga bisa pada mudik atau pulang kampung. Jadi bisa memanfaatkan momen-momen kebersamaan keluarga tersebut untuk
menyelenggarakan hajatan atau acara. Gini, jadi selain pitung, biasanya musim pernikahan itu terjadi karena ya libur panjang saja, karena memang momentumnya seperti itu. Baru pada bisa datang, bisa mudik, keluarga yang jauh, bla 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 bla. Jadi bisa dipastikan ini bukan hanya tentang pitung saja. Oh iya, ada lagi yang menarik gini. Entah kenapa, saya sering sekali menjumpai tanggal rame itu di hari Minggu Legi. Secara spesifik di hari Minggu dengan pasaran Legi. Entah hanya saya yang berpikir demikian mungkin. Oh iya, ada juga tanggal rame pernikahan itu karena adanya tanggal cantik. Tanggal yang secara tatanan angkanya unik. Apalagi misal tanggal cantiknya ada di hari Minggu, wes sudah pasti itu juga rame. Kecuali bersamaan di bulan Ramadan ataupun Suro. Seperti semisal di tahun 2022 kemarin, yang tanggal 20 November 2022. Nah, disebut tanggal cantik karena angkanya akan menjadi 20 strip 11 strip 22 20 1122. Rame sekali tanggal itu di tahun 2022 kemarin. Rame sekali 20 November itu. Semua vendor pada kelabaan cari freelance. Tanggal cantik itu yang penting secara penataan angkanya unik atau gampang diingat lah pokoknya. Mungkin pada memilih tanggal-tanggal cantik karena supaya para suami bisa mudah mengingat. Ya ampun. Jadi tidak akan lupa dengan tanggal pernikahan atau anniversary-nya. Karena salah satu pertanyaan horor dari istri untuk kami para suami yang pelupa adalah kamu ingat nggak ini hari apa? Atau kalau nggak gitu, ada yang spesial di tanggal ini nggak menurut kamu? Wahai para suami, jika ada pertanyaan seperti itu, mending istri langsung kalian ajak ke Semar, suruh milih sendiri kadonya. Jadi seperti itu, musim nikah identik dengan petung, identik pula dengan fase dimana mendekati bulan-bulan tertentu. Ada juga tanggal cantik, ada juga beberapa hari yang memang spesial seperti bulan Februari yang ada hari Valentine-nya juga bisa. Jadi ini tidak melulu tentang satu metode saja. Bisa juga karena akhir tahun, penghujung tahun ataupun awal tahun. Biasanya seperti itu. Jadi apabila kita bisa membaca alur-alur tanggal mana saja yang ramai pada nikah, setidaknya kita bisa memetakan untuk menerima berapa job atau berapa event yang akan kita handle di tanggal tersebut. Seperti itu. Jadi kita bisa lebih siap-siap dalam mengantisipasinya. Apalagi jika semisal dekor. Saya sering beberapa kali bertemu dengan teman-teman dekor itu membahas tentang job di tanggal setelah lebaran. Itu bisa dipastikan harga-harga bunga untuk keperluan mereka dekor itu pasti langsung naiknya luar biasa, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Jadi kalau kita tidak bisa mengantisipasinya dari awal saat menerima job di tanggal tersebut, nanti umumnya kita akan istilahnya boncos lah. Kalau Mas Hanung bilang itu boncos. Jadi Mas Hanung 3 Putra itu bilang boncos. Boncos itu ya mungkin nggak jadi untung gitu loh. Jadi kalau semisal bisa memetakan tanggal-tanggal mana yang sekiranya produksi bunganya naik, itu mereka bisa up harganya terlebih dahulu untuk mengantisipasi kenaikan harga bunga seperti itu. Semisal foto, mungkin kalau foto mungkin lebih ke arah jumlah job yang mungkin bisa terhandle saja ya. Kalau bunga dekorasi atau bunga pengantin dari pihak MUA
itu kalau nggak pinter-pinter memilih atau memetakan tanggal-tanggal, itu nanti seringkali boncos karena posisinya harga naik, sedangkan PL yang sudah deal masih di harga standar. Jadi pinter-pinter lah kita harus bisa membaca alur-alur jadwal-jadwal atau tanggal-tanggal yang mana musim nikah atau minggu-minggu padat seperti itu. Ya oke, mungkin cukup sampai di sini dulu share pengalaman saya tentang konten kali ini yaitu musim nikah. Maaf jika ada salah-salah katanya. Apa yang saya sampaikan adalah murni pendapat saya. Jika kita berbeda pendapat silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bisa kita diskusikan bareng-bareng. Oke gitu dulu, saya Anggi Prastyo. Sayonara.